الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Insyaallah dengan istiqomah dalam jalan takwa ini kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang derajat takwa yang paling tinggi di antara kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah mereka yang mempunyai derajat takwa tertinggi atau yang paling takwa di antara kalian semua. Itu artinya hadirin rahimakumullah, klaim-klaim yang merasa diri lebih baik dari orang lain, yang mungkin nasabnya merasa diri lebih baik dari orang lain, tentunya tidak bisa dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada kita itu dari mana kita berasal, keturunan siapa kita, mempunyai jabatan penting apa kita, mempunyai harta berapa kita. Semuanya tidak penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, demikian juga tidak melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan atau amal kalian semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu kita harus berpandangan bahwa kita semua ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi derajat takwanya. Sementara kita tidak tahu bagaimana derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanyalah Allah. Maka dari itu tidaklah dibenarkan kalau kita misalnya merasa diri lebih baik, tidak dibenarkan merasa diri lebih hebat dari orang lain, dari komunitas lain atau dari kelompok yang lainnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Termasuk juga kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 memerintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk bertakwa kemudian berkata yang baik dan benar.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kemudian berkatalah kalian semua dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang tidak mengandung kebohongan, perkataan yang tidak mengandung caci maki, umpatan dan sebagainya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, maka barang siapa bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk dalam konteks ini, maka termasuk golongan orang-orang yang mempunyai kemenangan atau keberuntungan yang sangat besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu sekali lagi pada kesempatan yang mulia ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa berkata yang lemah lembut kepada siapapun, terutama kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sebaya kita, bahkan mungkin kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak baik, dalam tanda kutip orang-orang yang jahat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada Nabiullah Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Thaha kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah orang yang sudah melampaui batas. Allah menyebutnya orang yang melampaui batas. Kita dalam catatan sejarah menyebutnya sebagai raja yang zalim, raja yang penuh angkara murka, raja yang senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan dan tindakan-tindakan perbudakan. Bahkan yang paling melampaui batas, dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Terhadap orang yang demikian ini, Allah masih perintahkan kepada Nabiullah Harun, pergi kalian berdua kepada Fir'aun. Dia orang yang melampaui batas. Tapi ketika berhadapan dengan Fir'aun, Allah perintahkan wa qula lahu qawlan layyinan. Berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun, kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia takut dan sadar akan kesalahan-kesalahannya. Itu hadirin rahmatullah, Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berkata yang baik. Allah mencontohkan dalam kasus dihadapkannya Nabi Harun dan Musa untuk menghadap Fir'aun, itu diperintahkan untuk menggunakan bahasa yang halus dan yang lemah lembut. Apalagi kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang-orang soleh di antara kita, maka kita harus mengedepankan perkataan yang baik dan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang baik itu juga merupakan prasyarat bagi sempurnanya iman seseorang. Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik dalam hal ini adalah berkata yang bermanfaat, berkata yang lebih memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tidak perlu berkata, tidak perlu banyak bicara, karena banyak bicara itu akan menyebabkan malah petaka bagi kita semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa banyak bicara,
maka banyak salahnya. Barang siapa banyak salahnya, maka banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Al-hadis al-kamakal. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita menjaga ketakwaan kita, menyempurnakan iman dan takwa kita, antara lain dengan berperilaku baik, dengan berkata yang baik. Kita jaga lisan kita supaya hidup kita selamat di dunia, lebih-lebih kita nanti di akhirat. Salamatul insan ala hifdzi lisan. Demikian agama kita mengajarkan kepada kita. Keselamatan manusia itu terletak bagaimana dia menjaga lisannya. Yang paling akhir, hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga dan istiqomah dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga agar diri kita dihindarkan dari hal-hal yang menyebabkan kita terjebak dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini akan melaksanakan ibadah haji atau sudah berada di Makkah dan Madinah atau yang akan berangkat ke tanah suci ini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kelancaran ibadahnya, diberikan kemampuan untuk melaksanakan rukun syarat dan sunnah haji sehingga pulang menyandang gelar haji yang mabrur. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.